Ayat. Sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang semua yang hadir di forum takbir Gema Takbir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sivitas akademika yang saya banggakan, berada ini sangat mengharukan pertemuan hari ini via virtual. Terima kasih Pak Aceh Hasan Sadili, Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Jakarta, beserta jajarannya. Ya, yang saya hormati jajaran di IKALUIN, yang saya hormati kita semua hormati para wakil rektor, para kepala biro UIN Jakarta, para dekan, direktur sekolah pasca sarjana dan wakilnya, para ketua prodi dan sekretarisnya, mudah-mudahan banyak yang hadir karena informasi tentang Gema Takbir ini juga sudah diumumkan secara luas lewat medsos UIN Jakarta juga. Yang saya hormati para narasumber hari ini, yakni Bapak Asrarun Niam, alhamdulillah yang tadi pagi juga sudah menghubungi saya dan kita berkolaborasi untuk melaksanakan. Kemudian Bapak Profesor Dr. Azumardi Azra, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, periode 1999 sampai 2006. Yang saya hormati, kita semua hormati Bapak Profesor Dr. Munzir Suparta, Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Suma, Bapak Dr. Amir Syah Tambunan, dan Bapak Dr. Syairozi Dimiati. Alhamdulillah hari ini nanti kita akan dengan mendengarkan siraman rohani dan pesan-pesan emas dari para guru kita dan juga lantunan takbir serta Al-Quran sudah dibacakan oleh Bapak Dr. Hasani, dan kita akan mendengarkan takbir bersama teman-teman tim Hikmah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita melaksanakan hal yang tidak biasa, yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yakni kita bertemu muka dengan semua intelektual Jakarta, pimpinan UIN Jakarta, mahasiswa, pegawai, semua yang bersebut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya kira bukan alumni pun juga ada yang hadir karena menerima undangan yang umum terbuka itu. Alhamdulillah di malam takbiran ini, malam Idul Adha, kita bertemu untuk saling membesarkan hati, saling berbahagia, membagi suka kepada kita semua agar di malam hari ini kita sama-sama bahagia dan menyambut Idul Adha besok juga dengan semangat, dengan penuh puji syukur kehadirat Allah dan juga merayakan kepedulian kita kepada sesama dengan melakukan kurban. Kita merayakan. Jadi berkurban, berpengorbanan, dan juga kepedulian harus dirayakan. Ini ajaran Islam. Maka ada hari rayanya khusus bahwa kita merayakan kepedulian, merayakan pengorbanan, merayakan
gotong royong, serta saling. Inilah nilai yang paling tinggi yang kita bisa ambil Idul Adha. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh iya, saya Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin, alhamdulillah sudah hadir dan sudah saya lihat di screen, tapi sedang ada acara katanya di Sumbawa, maka nanti pada saatnya beliau memberi tausiah akan muncul, tapi sekarang lagi ada acara. Ya, terima kasih Prof. Din sudah meluangkan waktu, dan tentu beliau adalah alumni UIN Jakarta yang kita banggakan. Nabi Ibrahim memberikan kita pelajaran yang sangat dalam dan sangat aktual. Pun mungkin dari Nabi Ibrahim itu sudah lebih dari 4.000 tahun, masih aktual. Karena ternyata Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk berbagi pengorbanan berupa hewan yang sudah dicontohkan dalam Al-Quran, yang awalnya putranya yang mau disembelih, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan rahmat karunia-Nya bahwa yang disembelih bukan anaknya tetapi seekor kambing. Nah, dari sini kita memperoleh pelajaran untuk pengorbanan, untuk patuh kepada ajaran agama. Untuk kalau Nabi Ibrahim mencontohkan kita untuk bisa berdialog dengan persuasi, karena beliau menganut agama yang hanif, agama tauhid, tetapi sanak familinya dan masyarakatnya tidak. Tetapi dalam dialog di Al-Quran dicontohkan Nabi Ibrahim sangat persuasif dan juga sangat toleran terhadap yang terjadi, dan contoh bagi debat yang sangat intelektual antara Nabi Ibrahim dan umatnya serta kaumnya. Dari sini kita tentu mengukuhkan lagi niat bahwa apapun cobaan bagi umat, bagi manusia, kita harus mampu menghadapinya bersama-sama. Pandemi COVID-19 ini sangat memberatkan, sangat berat karena waktu yang sudah panjang, ya, sudah 1,5 tahun. Kemudian masih belum diketahui juga kapan akhirnya, ditambah dengan pekerjaan kita yang memang harus sukses menjalankan berbagai program yang sudah direncanakan, dan tentu dengan adanya adaptasi. Nabi Ibrahim pun mengajarkan kita untuk beradaptasi. Dibawanya hijrah Siti Hajar ke Mekah, ya, di suasana yang tandus, tapi saat itu akhirnya muncul sumur Zam-Zam yang bisa memberi minum bagi Siti Hajar dan juga Ismail putranya, kemudian bahkan memberi minum pada kita di zaman sekarang ini. Berarti itu memberikan optimisme yang sangat besar. Kesulitan, insya Allah Allah akan bantu, dan dampaknya kalau kita berupaya seperti tadi Siti Hajar mandir dari Bukit Safa Marwa, bolak-balik 7 kali, itu merupakan upaya minimal baginya. Kita juga harus mencontoh upaya maksimal dari Siti Hajar. Nah, jadi saya optimis insya Allah bangsa Indonesia bisa melampaui masa pandemi dan dampak negatifnya ini dengan baik. Tadi sudah kita dengar dari Bapak Aceh bahwa UI melakukan hal yang positif yang bisa membantu situasi masyarakat, tapi UIN Jakarta masih berupaya terus. Jadi tentang vaksin kita upayakan untuk mahasiswa nanti. Kalau tidak ada gelombang kedua ini,
sebenarnya kita sudah mau melaksanakan pendidikan dengan cara hibrida, artinya ada yang luring, ada yang daring, dan kalau melaksanakan luring berarti kita harus memberi vaksin kepada mahasiswa. Dan sudah direncanakan akan ada belasan ribu vaksin kita akan upayakan untuk mahasiswa, tapi karena ada gelombang kedua ini pandemi, maka pembelajaran belum bisa hibrida. Saya kira masih harus dengan pendidikan jarak jauh PJJ dengan online. Dan selama ini kita sudah terbiasa, sudah beradaptasi, sehingga pendidikan di Indonesia pun sudah mempunyai bentuk baru, sudah bertransformasi. UIN Jakarta juga berperan dalam transformasi. Nah, bantuan-bantuan kemanusiaan terhadap sivitas akademika, terhadap warga, dan lainnya terus kita upayakan. Tentu tidak bisa bekerja sendiri. Ikalwin sangat juga inspiratif dan banyak gerakan yang dilakukan. Bagus sekali, itulah gunanya kita ingin lihat alumni UIN Jakarta bisa berkiprah di tengah masyarakat seperti apa. Saya kira bisa sangat maksimal. Tapi saya tidak bisa tidak mengulas sedikit mengenai bagaimana atau mengapa Syahidain tidak dijadikan tempat isolasi mandiri ataupun perawatan COVID. Ada yang mengusul juga asrama yang tidak digunakan. Utamanya adalah bahwa pelaksanaan tempat isoman dan perawatan COVID harus seizin Pemda dan juga Kementerian Kesehatan serta rumah sakit umum di tempat kita. Nah, mereka tidak ada yang merekomendasikan untuk UIN Jakarta dirujuk ya, dan sehingga tidak ada kerjasama. Ditambah dengan Fakultas Kedokteran dan labnya di UIN Jakarta sudah sangat mampu melayani dengan tugas yang melebihi kapasitasnya sebagai fakultas. Menurut saya demikian, karena semua dosen dan pegawai yang ada di Fakultas Kedokteran tidak ada hentinya. Setiap hari, 7 hari kerjanya dalam seminggu untuk melayani ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Jadi gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID UIN Jakarta sangat maju dan laboratorium yang juga secara nasional digunakan untuk tes PCR itu juga tetap kita laksanakan. Oleh karena itu juga keberadaan asrama UIN yang walaupun kosong, sebagian ya kosong, sebagian tetap ada karena kita masih punya mahasiswa mancanegara, mahasiswa internasional, dan juga Syahidain itu adalah berada di tempat di tengah-tengah pemukiman. Ya, jadi mohon difahami ini bahwa di tengah pemukiman pasti ada penolakan dari warga dan kita harus memperhatikan kesehatan yang tinggal di sana. Termasuk saya tinggal di daerah kampus kan ya, termasuk para dosen dan lainnya. Dan alhamdulillah di masa work from home ini fakultas-fakultas juga tetap buka. Jadi sekolah pascasarjana juga tetap melayani ujian munakasyah dan promosi pun dilaksanakan. Di kampus 1, 2, 3, dan 4 semuanya masih sering ada yang work from office. Jadi tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Jadi mohon pengertiannya semua bahwa bukan karena kita tidak melakukan upaya. Kita melakukan upaya yang sangat banyak, termasuk penambahan bed di rumah sakit haji. Ini karunia besar bahwa UIN Jakarta diberi pengolahan dan pembenahan manajemen di rumah sakit haji Pondok Gede yang akan sebentar lagi insya Allah di tahun ini juga menjadi rumah sakit pendidikan UIN Syarif. Mohon doa dari semua, mohon dukungan dari semua, bahwa kita bersama kita bisa menyelesaikan permasalahan UI dan permasalahan nasional, insya Allah. Berikan kepada Guru Besar Ketua Senat UIN Jakarta Bapak Profesor Abdul Nata,
dan semua alumni pimpinan UIN Jakarta yang hadir di malam takbiran. Betul-betul kita menjalankan ajaran di masa ajaran Islam di masa pandemi. Pak Asrorun Niam sudah menginisiasi juga acara ini. Saya kira karena sama-sama di MUI, jadi beliau SMS bilang, Bu, kita melaksanakan UIN bertakbir atau takbir UIN. UIN bertakbir ya. Saya bilang, wah setuju sekali. Saya kira beliau karena ketua MUI menyarankan kepada ketua MUI juga begitu. Saya bidang perempuan, remaja dan keluarga, beliau bidang fatwa. Maka saya ya setujui. Ternyata adalah dengan ikaluin. Wah, saya juga lebih setuju lagi untuk kita laksanakan kegiatan ini bersama. Terima kasih sapaan dari semua. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua sehat, semua upaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi